Oke Lur, kita saya dan Gusman sudah geser ke Masjid Asobirin di Desa Sukorejo, Kebomas, Gresik. Masjid yang sangat besar dan luas, 2 lantai, Gus, 2 lantai, cukup megah. Dan ini bukti sisi religiusnya sosok Gusman. Karena berkat beliaulah masjid ini berdiri sampai selesai. Kemudian yang perlu kita bahas adalah Gus, tadi di sesi awal Gusman sempat menyebut sosok Sayyidina Umar, iya, yang sangat itu jenengan idolakan. Iya. Artinya apakah semua pemimpin itu wajib untuk harus meneladani perilaku seorang Sayyidina Umar? Apa artinya Gusman? Jadi sebelum saya membahas sosok idola saya, perlu saya sampaikan bahwa masjid ini memang di era kepemimpinan saya bisa terbangun. Tapi yang jelas bukan hanya saja saya yang bersaksi, tapi seluruh warga masyarakat Sukorejo, terutama panitia. Ya, saya hanya mendorong dan istilahnya menjadi dirijen di situ. Terus kembali ke sosok Sayyidina Umar. Menarik. Sayyidina Umar ini kan sosok yang sangat tegas dan adil. Tegas dan adil. Jujur, dan semua aspek moralitas itu bisa dilalui oleh beliau, bisa dilaksanakan oleh beliau. Iya. Jadi beliau hidupnya sangat sederhana, tidak mementingkan dirinya. Betul. Untuk kepentingan umatnya atau rakyatnya. Itu yang perlu kita tahu, dan saya hanya bisa meniru 0,00 berapa persen dari beliau. Dari sikap dan perilaku beliau. Iya. Jadi keteladanan beliau sampai di dunia ini tidak ada yang bisa mengalahkan kepemimpinan beliau. Bahkan tidak ada yang bisa menyamai seperempatnya pun tidak ada. Tidak ada ya. Kecuali Rasulullah. Karena beliau juga sahabatnya Rasulullah. Kenapa saya terinspirasi dengan Sayyidina Umar? Karena beliau di era Indonesia itu butuh sosok kayak Sayyidina Umar sekarang. Saat ini ya. Dan kedepannya. Karena krisis moral yang ada di era sekarang di Indonesia, moralitas pemimpin kita ini kurang. Kepekaannya itu juga kurang. Iya. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Mantap dulur. Ternyata emang figur Gusman ini adalah figur yang sangat religius. Terbukti beliau sangat mengidolakan sosok Sayyidina Umar. Dan memang semua pemimpin rasa-rasanya memang harus berpatokan atau meniru perilaku dari sosok Sayyidina Umar. Tapi itu memang syarat mutlak, Gusman. Tapi hari ini banyak cara untuk bagaimana seorang itu menjadi pemimpin. Banyak cara. Antara lain yang memang lagi tren itu money politik. Jadi ketika orang mau maju untuk menjadi pemimpin daerah atau sampai kepala desa pun memang harus money politik, dan itu bukan hal yang rahasia lagi, itu hal umum. Kemudian ada juga orang yang karena sokongan dana dari orang lain, sehingga nanti ketika jadi dia harus setir, harus mengikuti kemauan penyuplai dana tadi. Ada juga orang-orang yang memang sudah takdir dari Allah untuk menjadi pemimpin. Nah, kalau Gusman ini lebih condong kemana? Modal untuk menjadi seorang kades itu lebih condong kemana? Apakah money politik atau memang jenengan punya sisi-sisi religi yang jenengan pakai? Jadi yang jelas 2 periode saya jadi kepala desa memang tidak ada unsur money politik. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Berangkatnya dulu periode pertama tidak ada musuhnya. Jadi waktu awal memang tidak ada musuhnya. Kompetitor ya, tunggal. Okay. Terus kedua itu banyak kompetitor. Berapa sampai calon waktu itu Pak? Dengan saya 4 orang. 4 calon? Iya. Jenengan sebagai incumbent? Iya. Dan 3? Ya sebagai di tengah-tengah. Penantang lah ya. Dulu tidak ada yang nyalon karena ya wajar lah, karena pada waktu itu kan potensi desa belum kelihatan. Begitu jenengan 1 periode berjalan dan potensi desa mulai tergali, muncullah. Dan itu sangat wajar. Dan yang terpenting, karakteristik saya memimpin itu kan saya harus melihat dulu ke kondisi desa saya. Iya. Di Sukorejo itu
masyarakatnya itu nasionalis, majemuk, religi nasionalis. Majemuk ya. Jadi ada orang yang putihan, abangan, macam-macam. Macam-macam ya. Makanya dulu saya awal jadi kepala desa, saya mempunyai karakteristik untuk memimpin desa. Iya. Seperti apa itu Gusman? Jadi pada waktu itu kapan saya harus tegas, kapan saya harus fleksibel, kapan saya harus bijaksana. Artinya bisa menempatkan diri. Betul. Ya. Dan prinsip saya harus menyesuaikan dengan karakter masyarakat saya. Jangan sampai pemimpin itu memaksa rakyatnya untuk mengerti karakter pemimpinnya, itu jangan. Fatal itu. Fatal. Jadi saya harus mengerti karakter masyarakat saya. Itu yang paling penting jadi pemimpin. Supaya bisa masuk ke sendi-sendi masyarakat. Jadi ketika saya berteman dengan kelompok nelayan, ketemu, saya bisa menyesuaikan. Dan karena dahulu sebelum jadi kepala desa, saya ini kan juga pelaku-pelaku jalanan. Iya. Jadi kelompok-kelompok yang dianggap marginal, itu selama ini juga kita rawat lah. Rangkul ya. Kita rangkul. Jadi jauh sebelum saya jadi kepala desa, saya juga berteman dengan kelompok-kelompok non-muslim juga. Kelompok jalanan, pengamen, anak jalanan, terus kelompok-kelompok apa itu yang dianggap LGBT itu kita. Jadi ketika saya jadi kepala desa, rame-rame datang ke desa saya semua pada waktu itu. Kenapa? Karena prinsip saya yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin ini kayak apa? Kita harus bisa memberikan kenikmatan pada siapapun. Ya, itu prinsip saya. Baik itu lintas agama ya. Betul. Makanya itu tak bawa di kepemimpinan saya. Harus bisa menyenangkan rakyat saya. Kebutuhan rakyat itu harus paham. Sampai ketika saya diajak umroh sama teman-teman dari Jakarta, saya mempunyai syarat. Apa itu Gus? Saya mau diajak umroh, dibayari itu saya. Saya hanya tinggal berangkat aja. Berangkat wong tok lah kasarannya. Jadi warga saya yang selama ini kekurangan, ketika saya tinggal, kebutuhan mereka harus terpenuhi dulu. Artinya panjenengan apa ya, melakukan memahami dulu, survei dulu. Jangan sampai ketika jenengan berangkat ada warga yang kekurangan. Kekurangan. Ada kekurangan makan atau apa. Jadi kalau kebutuhan mereka terpenuhi selama saya tinggal di Tanah Suci, baru saya mau berangkat. Luar itu biasa. syarat saya pada waktu itu. Akhirnya terpenuhi saya berangkat. Kalau nggak terpenuhi saya nggak mau berangkat. Ketika ada jaminan terpenuhi baru jenengan yakin berangkat. Jadi saya survei dulu orang-orang yang biasanya nggak bisa makan, harus saya cari dulu. Cari dulu. Iya. Artinya panjenengan ke pelosok desa. Iya, datangi. Datangi. Nggak bisa makan, baru. Itu baru saya umroh. Kalau itu belum saya penuhi, saya nggak mau. Karena lebih utama merawat, istilahnya menjaga rakyat saya daripada saya ibadah pribadi. Luar biasa Gusman ini ya. Jadi ketika ada urusan ke yang maha kuasa, ada urusannya antara pribadi beliau dengan Allah, beliau tuh masih memikirkan warga nih. Jadi lebih milih wargaku ono sing derumangan apa enggak? Lek ono sing derumangan aku gak iso budal umroh, dan itu langka menurut saya. Jadi itu lebih utama daripada saya harus berangkat ibadah. Itu lebih penting. Ini sisi religius yang sangat luar biasa. Betul. Jadi ini sudah banyak tawaran ke saya, termasuk kemarin ada banyak orang mau memberi saya rumahnya, nggak mau. Saya berperilaku seperti ini bukan untuk dikasihani. Ini prinsip hidup, dan ini adalah bentuk gerakan moral dan tanggung jawab saya sebagai seorang kepala desa. Itu yang paling penting. Sebegitu dalam ya, Gusman, pertimbangan panjenengan. Dalam apa ya? Dalam memimpin desa ini. Luar biasa. Orang-orang kan nggak pernah paham sih ketika tiap malam saya ini munajat kepada Allah supaya besok ketika dihisab saya ini tidak berat. Tanggung jawab hisab saya ini menyangkut 2.000 orang warga saya ini. 2.000 orang warga di sini. Itu keyakinan saya, dan itu memang ajarannya agama seperti itu. Dan harus saja. Dan memang seorang pemimpin adalah bertanggung jawab terhadap warganya. Artinya ketika ada warga yang katakanlah melakukan sesuatu yang berdosa, itu adalah tanggung jawab pemimpinnya. Betul.
Dan itu memang panjenengan pegang teguh ya. Pegang. Gusman mengabdi di desa ini sudah 12 tahun. Dan infonya dengar-dengar panjenengan masih kayak karena panggilan warga dan masyarakat, panjenengan masih bersedia lagi untuk mencalonkan diri di periode ketiga. Artinya apa? Jenengan akan memimpin desa ini 18 tahun. Dan itu waktu yang sangat panjang. Dan apa ya, luar biasa, jenengan itu bertahan sampai nanti 18 tahun dan jenengan dicintai oleh warganya. Dan ini nggak mudah. Saya pun bayangannya nggak mudah. Kira-kira jenengan itu apa? Punya sesuatu atau ilmu apa sehingga jenengan bisa dicintai warganya, masih dirindukan warganya? Apa duwe Jawa ini pengasihan, Gusman? Pengasihan apa ya? Pelet ngono lah. Sik wargane seneng iku pripun, Gusman? Jadi akhlak itu yang paling penting. Yang paling penting akhlak. Terus nek wong Jawa nek ngomong kudu asor. Anda bahasa. Jadi gak gemede, Nggih. ujub, riak, sum'at, takabur kudu diilang. Bong-bong Jadi, jauh. saya tidak pernah bercerita tentang keberhasilan saya. Jadi saya lebih banyak menceritakan tentang kesalahan saya. Kesalahan. Masalah lalu saya yang kurang bagus saya ceritakan. Nggih. Dan perlu saya sampaikan bahwa sebelum saya jadi kepala desa, memang banyak sekali kehidupan-kehidupan yang tidak semua orang bisa menjalani, saya bisa menjalani. Jadi saya dulu sangat peduli dengan orang-orang pinggiran, mulai di Jawa Timur sampai Jakarta. Jadi kalau diceritakan panjang nanti banyak yang tahu saya di sini. Banyak yang tahu ya. Nggih. Terus terpenting pemimpin itu harus bisa menempatkan kapan hablum minan nas, kapan hablum minallah. Hablum minan nas bisa ditarik dengan hablum minallah. Hablum minallah juga bisa ditarik di hablum minan nas. Dan ketika saya menemui persoalan-persoalan yang sangat besar, kalau ukuran logika kita tidak bisa ketemu, otomatis berusaha juga harus berdoa. Kan gitu. Nggih, ya. Jadi ketika ada persoalan-persoalan di desa ini yang perlu diselesaikan, tidak bisa lewat hablum minan nas, kita harus juga melalui hablum minan nas. Jadi perilaku-perilaku seorang pemimpin itu juga tidak boleh sombong terhadap Tuhannya, kan gitu. Itu yang sering saya lakukan. Jadi tidak hanya saya ini melakukan ikhtiar belaka, tapi harus teriring dengan doa yang berkesinambungan. Jadi tiap malam itu ini dapur religi saya tak buka. Nah, Gusman, dapur religi menarik ini istilah baru bagi saya ya, dapur religi. Nah, mungkin ini rahasia beliau, letak beliau untuk mencurahkan curahan hatinya terkait warga Danau ini. Itu pun Gus, dapur religi. Ini kan anekdot saya, dapur religi. Anekdot ya? Iya. Itu kan apa ya? Kehidupan spiritual pribadi saya. Okay. Jadi saya ini tiap hari itu berupaya istiqomah untuk membaca Al-Quran. Setiap hari? Setiap hari. Setiap hari. Ya, karena keyakinan saya Al-Quran adalah sumber dari segala sumber untuk kehidupan. Ya. Semua jawaban Membaca Al-Quran. Terus termasuk tidak lepas dari bersolawat. Iya, bersolawat. Dan yang sangat menginspirasi saya ketika menjadi seorang umaro itu adalah petuah-petuah dari guru-guru saya yang tidak bisa saya sebutkan di sini karena ini sangat secret lah, sangat rahasia lah. Rahasia. Jadi guru-guru saya itu pada waktu saya kecil sudah sering memberikan nasihat. Contoh itu harus
memberikan kasih sayang terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Terhadap siapapun. Jangan sampai mempunyai kebencian kepada siapapun. Jadi apapun yang ada di dunia ini adalah makhluknya Allah, ciptaannya Allah. Kalau kita benci isinya dunia ini, berarti kita benci kepada penciptanya. Seperti Itu ini. ya salah satu yang menjadikan fondasi religi saya. religius sendiri. Jadi saya menganggap siapapun itu tetap berbaik sangka. Yang pertama intinya harus apa ya, kasih sayang terhadap siapapun, dan tidak boleh membenci terhadap siapapun juga. Jadi ketika saya jadi pemimpin disakiti dengan apapun ya sudah, saya terima dengan lapang dada. Karena memang resiko seorang pemimpin itu selalu ada apa ya? Saya tidak sempurna, banyak salah, itu pasti. Kontra. Iya pasti. Pasti ada gitu. Ya, jadi saya harus siap untuk dikritik. Jadi ketika disanjung saya juga tidak terlalu berbesar hati. Dikritik juga tidak susah. Tidak susah dan tidak membenci yang mengkritik. Betul. Jadi itu ekses dari perilaku religi kan gitu. Iya. Jadi itu tadi saya setiap hari itu pasti mengingat akan Tuhan, satu. Yang kedua mengingat bahwa suatu saat besok saya pasti mati. Artinya dalam setiap hal atau setiap lini keputusan dari seorang pemimpin seperti Gusman ini adalah selalu melibatkan Allah. Ya artinya apa ya? Yang saya lakukan memang ya itu tadi, antara hablum minannas dan hablum minallah harus terkait lah. Nah itu. Jadi keputusan-keputusannya itu ya secara ikhtiar juga harus kita jalani. Hasil keputusan ya kita serahkan kepada Allah, nanti kayak apa nanti ketika saya membuat langkah seperti ini, besoknya kayak apa, ya itu urusannya Allah. Oh, gitu. Tapi yang jelas tetap dalam koridor-koridor moralitas. Ya, itu yang perlu saya tekankan di situ. Mantap, luar biasa, Gusman. Yang terpenting itu membiasakan diri membaca Al-Quran dan berselawat. Itu yang saya lakukan sampai saat ini. Itu rahasianya ya? Rahasianya. Jadi rahasianya bukan pengasihan. Berselawat itu penting gitu kan. Baik Gusman, setelah tadi saya sama jenengan ngobrol tentang panjenengan, saya boleh menyimpulkan bahwa panjenengan adalah sosok atau figur yang memang lengkap secara syarat untuk memimpin ke level yang lebih tinggi selain menjadi seorang kepala desa. Dan itu mumpuni jenengan itu, menurut saya pribadi. Nah terkait itu, apakah memang panjenengan ada planning ke arah level yang lebih tinggi? Padahal untuk naik ke level yang lebih tinggi, setahu saya dunia politik sekarang adalah kita harus mempunyai modal sing akeh lah. Dan saya tangkap panjenengan juga dari keluarga yang biasa saja, rakyat biasa. Lalu memang jenengan ada planning ke sana, dan seperti apa? Kalau ada, itu persiapannya seperti apa, Gusman? Terima kasih ya. Okay. Jadi saya ini kan tipikal orang yang tadi mengikuti air yang mengalir. Jadi nirimo ing pandum, apapun yang Allah takdirkan terhadap saya jalani. Cuman memang kalau memang Allah menakdirkan saya menjadi pemimpin yang lebih tinggi dari kepala desa, insya Allah saya masih tetap istiqomah kayak gini. Tetap dengan pembawaan yang seperti sekarang. Karena perjalanan waktu yang telah saya lalui, dimanapun saya berpijak, pasti di situ nilai-nilai idealisme tetap saya bangun. Iya. Dulu sebelum jadi kepala desa, saya di aktivis buruh. Semua mungkin buruh di Gresik, bahkan Surabaya, bahkan Jawa Timur tahu bagaimana dulu saya tetap idealis ketika memperjuangkan hak-hak buruh, tanpa bisa dibeli dengan apapun. Makanya teman-teman buruh di Gresik maupun Surabaya tidak kaget ketika saya seperti ini. Itu. Terus ya, gimana? Berarti kalau boleh saya simpulkan, memang panjenengan ada misi ke level yang lebih tinggi. Kalau misi sih walaupun mengikuti apa ya, seperti alir mengalir. Jadi
ambisi untuk ke sana itu sama ngalir aja. Ngalir aja. Iya, Ya. ini jabatan itu kan nggak perlu dicari. Artinya bentuk ikhtiarnya seperti apa nanti Gusman? Ya nantilah, artinya saya tetap dapur religi akan tetap saya pakai Itu untuk ya. untuk mohon petunjuk kepada Allah lah. Itu. Terus yang terpenting lagi, marilah di tengah-tengah kondisi negara kayak gini lah, rata-rata pemimpin kan harus mempunyai moralitas dan nurani yang tinggi. Itu yang pertama tadi. Ya. Di tengah-tengah kondisi seperti ini, kita ini kan ironi banget tadi negara kita yang kaya raya, tapi kondisinya rakyatnya tidak sekaya kondisi negaranya. Seharusnya kondisi rakyatnya kan bisa lebih kaya, makmur, lebih gemah di pahlawan Cina. Nah, ini kalau saya berharap lah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat, terutama saya bisa membuktikan di senior-senior di Jakarta lah, bahwa saya Gusman itu 12 tahun sudah bisa mengabdi sebagai seorang kepala desa, sesuai dengan yang dicita-citakan beliau-beliau semua. Jadi saya tetap bisa membawa nama baik dari beliau-beliau semua. Dan intinya panjenengan mempunyai keyakinan bahwa orang atau warga atau masyarakat biasa pun akan bisa tampil sebagai pemimpin. Jadi kita tidak mesti harus memiliki terah secara politik atau secara dinasti politik. Ya. Di sejarah tanah Jawa ini kan banyak. Bagaimana seorang Ken Arok rakyat biasa menjadi seorang raja. Oh iya, ada kisah Ken Arok. Iya, kisah Ken Arok dari seorang rakyat biasa menjadi seorang raja dan menelurkan raja-raja besar di tanah Jawa. Oh, akhirnya Ken Arok itu mempunyai keturunan dan menjadi raja-raja di tanah Jawa. Tanah Jawa. Padahal Ken Arok notabene beliau bukan dari terah penguasa. Ya, ketika Allah menghendaki siapapun yang dikehendaki oleh Allah untuk memimpin negara ini kan bisa saja. Bisa saja ya? Bisa saja. Walaupun di tengah situasi politik yang bisa saja. Saat ini seperti ini. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah itu menghendaki. Oh iya, di mana kita harus punya uang lebih untuk menjadi sesuatu, menjadi pemimpin daerah. Kita harus punya dinasti terah politik keluarga. Siapa sih yang bisa menduga ketika sosok saya Gusman di Jakarta kayak gitu, terus bisa menjadi seorang pengayom warga. Ini kan satu hal yang kontradiktif ketika saya itu di jalanan untuk dunia yang tidak diatur dengan aturan-aturan yang serba normatif. Tapi sekarang saya diikat dengan aturan normatif, toh saya bisa melaksanakan semua itu. Siapa yang bisa menduga? Artinya ada faktor Allah di sini. Oke, Lur. Kalau kita mengupas terkait seorang Gusman, itu rasanya tidak cukup sehari. Kita harus bertemu tiap hari, seminggu pun nggak habis untuk membicarakan sosok Gusman. Luar biasa, banyak ilmu yang bisa kita gali, banyak hal yang bisa motivasi kita semuanya. Kemudian ngapunten Gusman, ini dari tim Rawit, dari Dulur Rawit, ada sedikit rezeki barangkali sangat bermanfaat untuk warga desa Kerjo. Oke, matur suwun. Semoga bermanfaat untuk rakyat. Baik Gusman, mungkin sebelum kita akhiri episode Rawit kali ini, mohon petuah bijak 1-2 kalimat barangkali yang bisa bermanfaat, memberi motivasi untuk Dulur Rawit dan para generasi muda kedepannya harus seperti apa. Ngapunten. Jadi mudah-mudahan ya acara ini bermanfaat bagi siapapun, dan saya ucapkan terima kasih untuk ruang para alit atau alit Rawit. Jadi mutiara kata dari saya sederhana, pemimpin itu harus memahami karakter rakyatnya. Jangan rakyat yang dipaksa untuk memahami karakter pemimpinnya. Itu yang paling penting. Dan yang terpenting juga bagi generasi muda, mari berkreasi terus dalam bentuk apapun, yang penting positif. Ya, dan lebih fundamental, mantan orang jelek itu lebih baik daripada mantan orang baik. Itu yang paling penting. Mantan preman itu lebih baik daripada mantan kiai. Itu yang paling penting. Oke Lur,
mantan orang tidak baik itu lebih baik daripada mantan orang baik. Itu tagline kita hari ini, dipahami ya. Baik Gus Man, saya mewakili Rawit Ruang Wong Alit mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang panjenengan berikan ke kita sampai hari ini, sehari ini, di hari Minggu ini, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk Rawit dan para generasi milenial khususnya, bisa memberi motivasi dan edukasi. Terima kasih banyak Gus Man. Sehat-sehat selalu Gus Man. Amin. Oke lur, sampai ketemu di video-video Rawit yang menarik berikutnya. Tetap di Rawit Ruang Wong Alit. Pak Gatus ngapunten, Pak Tamir. Ini sumbengsih dari salah satu dulur Rawit Ruang Wong Alit dalam bentuk Al-Qur'an berupa 7 Al-Qur'an, 7 pitulungan nggih. Ngapunten. Nggih.